Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Big Data di MK Penambangan Data, kami akan mempresentasikan tentang data pre-processing. Lanjut. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Orya Sanjung, kemudian Ervan Kurniawan, dan Erlina Dwi Pratiwi. Nah, pada pra-proses data atau data pre-process ini, kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama pengertian, yang kedua manfaat, dan yang ketiga langkah-langkah. Oke, yang pertama pengertian data pre-processing. Data pre-processing adalah langkah awal dalam eksplorasi dan analisis data. Nah, pada proses ini, data yang mentah diambil dan disiapkan ke dalam format yang dapat dipahami dan dianalisis oleh komputer dan machine learning. Hal ini juga perlu dilakukan karena data mentah di dunia nyata itu yang berupa teks, gambar, video, apapun itu. Nah, data itu awalnya kan berantakan, sehingga akan menyulitkan komputer untuk memproses data tersebut. Data pre-process ini adalah langkah pertama dalam membangun machine learning dan kecerdasan buatan. Pada proses ini akan mengubah data menjadi format yang lebih mudah dan efisien, sehingga machine learning dan pengembang kecerdasan buatan akan menghasilkan data yang lebih akurat. Kemudian manfaat dari data pre-processing. Yang pertama akan membuat data lebih mudah untuk dibaca. Kemudian yang kedua akan mengurangi beban representasi dalam data. Yang ketiga akan mengurangi durasi data mining secara signifikan. Yang keempat akan mempermudah proses analisis data dalam machine learning. Dan yang terakhir akan memperlancar proses data mining dari awal hingga penarikan kesimpulan. Kemudian langkah-langkah data pre-processing. Yang pertama, data cleaning, atau kita akan membersihkan data yang tidak penting. Kemudian yang kedua ada data integrasi, atau integrasi data. Yang ketiga ada data transformation, atau kita akan menyeragamkan data tersebut. Kemudian yang keempat data reduction, atau pengurangan data. Baik, yang pertama adalah data cleaning. Jadi data cleaning ini merupakan langkah awal dalam data pre-processing, yang mana tujuan dari data cleaning ini adalah untuk menyeleksi data dan membuang data yang berpotensi mengurangi akurasi machine learning dan kecerdasan buatan. Jadi, pada tahap ini kita harus mengatasi data yang bermasalah. Nah, jadi masalah yang terjadi pada dataset, ada 3 masalah yang sering terjadi. Yang pertama itu ada missing value, yang mana pada masalah ini ada nilai yang hilang pada dataset. Jadi, misalnya dalam satu row table data, itu ada satu sel yang tidak memiliki nilai. Jadi, untuk kita mengatasinya itu, kita bisa mengabaikan row yang tidak lengkap tadi di dataset dirasa sangat banyak. Namun, jika kita bisa mengabaikannya, kita bisa secara manual mengisi tetapi mengacu kepada berbagai referensi. Selanjutnya yang kedua adalah noisy data, yaitu ketika data-data yang salah atau anomali. Kondisi ini disebut juga outlier. Selanjutnya masalah yang ketiga adalah inconsistent data, yaitu kondisi di mana ketika nilai-nilai yang ada pada data itu tidak konsisten. Nah, selanjutnya teknik untuk mengatasi noisy data. Yang pertama itu ada binning, yang mana binning ini merupakan metode dengan membagi data ke beberapa partisi. Kemudian partisi-partisi tersebut ditangani secara tersendiri. Kemudian dari semua partisi data itu dicari nilai min, median, atau nilai batas yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, regression, yaitu suatu metode untuk memprediksi nilai pada data menggunakan persamaan regresi linier. Metode ini dapat digunakan jika hanya ada satu atribut independen. Kemudian yang ketiga clustering, yaitu metode dengan membuat cluster atau grup dari data yang memiliki nilai serupa. Nilai-nilai yang tidak masuk ke cluster dapat dianggap sebagai noisy data dan dapat dihapus. Nah, teknik mengatasi noisy data ini juga merupakan salah satu teknik yang dapat
sebagai solusi untuk mengatasi inconsistent data. Selanjutnya yang kedua adalah data integration. Jadi data integration atau integrasi ini adalah sebuah tahapan untuk menggabungkan dari data berbagai sumber menjadi satu kesatuan data yang lebih besar. Jadi saat menggabungkan data tersebut, kita harus mengecek dan memastikan bahwa data yang datang dari berbagai sumber itu memiliki format yang sama. Misalnya, ada data yang memuat tanggal di dataset A, format penulisannya hari, bulan, tahun. Tetapi di dataset B, penulisannya bulan, hari, tahun. Maka ketika kedua set digabungkan, harus diubah ke format yang sama. Nah, pada proses data integration ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu harus memastikan data memiliki format dan atribut yang sama. Yang kedua, menghapus atribut yang tidak dibutuhkan dari semua sumber data. Dan yang ketiga, itu harus mendeteksi nilai data yang konflik. Baik, yang ketiga data transformation. Jadi langkah ini kita lakukan agar data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber tersebut menjadi seragam. Nah, seperti ilustrasinya, di kiri itu datanya berantakan, lalu setelah ditransformasi akan menjadi seragam. Nah, kita bisa mengubah struktur data, format data, atau nilai data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dataset yang sesuai untuk proses mining atau sesuai dengan algoritma yang sudah kita rancang. Nah, ada beberapa langkah ya dalam transformasi data. Yang pertama aggregation, yaitu langkah untuk menggabungkan semua data dalam format yang seragam. Dua, normalization atau langkah untuk mengubah data ke dalam skala yang teratur sehingga dapat membandingkannya dengan lebih akurat. Yang ketiga, feature selection, langkah untuk menentukan variabel apa saja yang paling penting untuk analisis sehingga lebih digunakan untuk melatih model machine learning kita nantinya. Nah, yang keempat ada discretization atau langkah untuk mengumpulkan data ke dalam interval yang lebih kecil. Nah, misalnya hitungan latihan harian rata-rata daripada menggunakan menit dan detik secara rinci, kita bisa mengelompokkannya menjadi 0 sampai 15 menit, 15 sampai 30 menit dan seterusnya. Yang kelima, konsep hierarchy generation, yaitu langkah untuk menambahkan hierarki baru di dalam dataset. Misalnya di dalam dataset berisi ayam dan bebek, maka kita bisa menambahkan hierarki baru yaitu unggas. Yang keempat ada data reduction. Langkah terakhir dalam data preprocessing ini adalah data reduction atau pengurangan data. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi data sampel yang telah diambil. Namun perlu diperhatikan juga kalau data yang kita buang tidak akan mengubah hasil analisis data. Itu yang terpenting. Jadi misalnya kita membutuhkan beberapa teks dari ucapan manusia. Jika ucapan yang menjadi sampel datamu terlalu berlebihan, kita bisa berfokus pada apa yang paling relevan saja untuk kebutuhan kita. Nah, saat melakukan data reduction ada 3 teknik yang bisa kita tetapkan. Di antaranya attribute selection, yaitu dengan mengkombinasikan tag atau fitur sehingga data bisa lebih sederhana lagi. Misalnya pada dataset ada laki-laki dan perempuan, terus ada profesor. Kita bisa menggabungkannya menjadi profesor laki-laki atau profesor perempuan. Nah, numerosity selection yaitu merepresentasikan data sebagai model atau persamaan seperti model regresi. Nah, pemodelan ini akan menghemat beban penyimpanan data dan transmisi data. Yang ketiga yaitu dimensionality reduction, yaitu teknik pengurangan jumlah fitur yang berulang pada dataset. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh data preprocessing pada studi kasus, yaitu pengklasifikasian balita terkena stunting. Yang pertama itu data studi kasus dari data cleaning. Ini merupakan data mentah awal atau data awal dari Puskesmas yang kami dapat. Di sini ada 12 variabel dengan ID, nama anak, jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, tanggal lahir, tanggal perhitungan, lila, lingkar kepala, nama orang tua, dan alamat. Ini merupakan data awalnya yang belum dilakukan data cleaning. Ke atas ini. Oke. Di data awal ini, pada ID ke-10 dan 12, di situ ada data yang kosong, di mana TB, BB, lila, dan lingkar kepala itu ada data yang kosong. Maka untuk mengatasi itu kita harus melakukan data cleaning. Nah, ini merupakan data yang sudah kita lakukan cleaning atau kita sudah bersihkan data yang awal tadi.
Di sini tidak ada lagi data yang kosong, mulai dari tinggi badan, berat badan. Kemudian di sini juga sudah kami lakukan cleaning pada variabel yang akan digunakan saja, tidak menggunakan variabel yang banyak tadi. Baik, selanjutnya setelah data mengalami proses cleaning, selanjutnya itu data masuk kepada proses integration. Nah, sebelum itu kita tidak boleh dulu lupa terhadap data integration, yang mana data yang datang dari sumber itu harus memiliki format yang sama. Nah, jadi di sini dapat kita lihat, di sini terdapat dua data awal dari dua sumber, yaitu data dari Puskesmas A dan data dari Puskesmas B, yang mana pada data dari Puskesmas A itu memiliki 49 data dengan kolom atribut nama, jenis kelamin, umur, TB, BB, Lila, tanggal lahir, tanggal perhitungan, lingkar kepala, nomor orang tua, dan juga alamat. Dan dari data Puskesmas B, memiliki 30 data dengan kolom atribut, yaitu atribut nama, jenis kelamin, umur, TB, BB, Lila, tanggal lahir, tanggal perhitungan, lingkar kepala, nama ortu, dan juga alamat. Nah, dari kedua data ini kita melakukan data integration. Jadi setelah dilakukan data integration, dari dua sumber ini dapatlah satu sumber menjadi data dari Puskesmas A dan B, yang mana setelah data itu diintegrasi, data jadinya memiliki 79 data dengan menyamakan atribut yang terdiri dari kolom atribut nama, jenis kelamin, umur, TB, dan juga BB. Baik, yang ketiga setelah data cleaning dan data integration, kita selanjutnya data transformation atau menyeragamkan data. Nah, pada penyeragaman data dapat dilihat pada data awalnya memiliki berbagai beragam isi pada field jenis, misalnya pada jenis kelaminnya, yaitu ada jenis kelamin laki-laki, pria, dan L. Lalu ada juga pada ukuran data yang berkoma, di mana masih ada yang menggunakan simbol koma dan ada yang menggunakan titik. Nah, setelah kita lakukan transformasi, yaitu kita seragamkan, kita tetapkan jika data hasil yang akan diseragamkan yaitu memiliki jenis kelamin yang ditetapkan hanya dua saja value-nya, yaitu L atau P. L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Nah, contoh lainnya ialah data yang digunakan untuk bilangan berkoma tadi kita tetapkan untuk menggunakan titik. Dan selanjutnya setelah data transformation yaitu data reduction atau pengurangan data. Nah, dari data yang telah ada kita kurangi berdasarkan data yang relevan saja kita ambil yang karena berkaitan dengan topik permasalahan yang yaitu stunting. Sehingga data yang tidak relevan akan dikurangi. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih.